Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal nomor 21 sampai dengan 30. Ya, kita mulai aja. Jangan lupa untuk bagian esai, ada bisa lihat ya di YouTube kakak yang lain yaitu Les Matkim. Kita langsung saja ya soal nomor 21. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat 2x. Ditanya adalah f aksen pi per 8. Oke ya, saya akan mencari f aksen x-nya terlebih dahulu. 2-nya ke depan, kita masukkan 2. Sin 2 kurangi 1 kan 1 ya. Sin 2x. Lalu turunannya sin itu adalah cos. Turunannya 2x itu adalah 2. Yang ditanya adalah f aksen pi per 8. Oke. 2 dikalikan 2 itu adalah 4. Dikalikan dengan sin 2 dikalikan pi per 8 dikali dengan cos 2 pi per 8. Oke, 4 dikali, ini hilang, ini 4 ya. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ini juga, ini adalah 4. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. 4 dibagi 4 itu habis, akar 2 dikali akar 2. Jawabannya adalah 2. Next, kita masuk ke soal nomor 22. Diketahui ada fx sama dengan 2x plus 1 dikali dengan cos 2x plus pi. Dan f aksen adalah turunan pertama dari fx. Tentukan f aksen pi per 2. Kita akan cari dulu f aksen x-nya. Ini bentuknya apa, Dek? Bentuknya adalah u dikali dengan v. Maka nanti jawabannya u aksen V plus U dikali V aksen. Turunan dari 2x plus 1 itu adalah 2. V-nya itu adalah cos 2x plus pi ditambah dengan U. U-nya itu adalah 2x plus 1 dikali V aksen. Cos itu turunannya adalah min sin 2x plus pi. 2x plus pi diturunkan menjadi 2. 2x turunannya 2. Oke ya, tinggal kita substitusikan aja f aksen pi per 2. Oke, 2 dikali dengan cos 2 dikalikan pi per 2, maka hasilnya pi ditambah dengan pi ditambah dengan 2 dikali dengan pi per 2 ditambah 1. Oke, nanti min dikali plus itu jadi min sin 2 dikalikan pi per 2 ditambah pi dikali 2 gitu ya. Oke, 2 ini pi ditambah pi maka 2 pi ya. 2 pi itu sama aja 360 derajat. 360 derajat itu sama aja 0 derajat. Cos 0 itu adalah 1 dikurangi, ini hilang, maka nanti sini pi plus 1, ini hilang ya, maka pi tambah pi 360 derajat. Sin 360 itu adalah 0, maka nanti dikalikan 0 dikalikan 2, maka hasilnya 0 ya, jadinya 2 kurangi 0. Jawabannya adalah 2. Next, lanjut kita masuk ke nomor 23. Diketahui fx sama dengan cos x min pi per 2 dikali dengan sin 2x plus pi. Pertanyaannya, tentukan f aksen pi per 2 gitu ya guys. Ya, saya akan buat f aksennya terlebih dahulu. F aksen x, maka ini bentuknya adalah u dikali dengan v, maka nanti jawabannya u aksen v plus u kali v aksen. Cos turunannya itu adalah min sin x min pi per 2 u aksen v nya itu adalah sin 2x plus pi ditambah dengan u nya itu adalah cos x min pi per 2 dikali dengan v aksen. Sin turunannya itu adalah cos berapa? 2x plus pi kita kali dengan 2 turunan dari 2x. Paham ya, Dek?
Lalu kita substitusikan aja f aksen pi per 2 ya. Negatif sin, nanti pi per 2 dikurangi pi per 2 itu adalah 0. Saya langsung masukkan aja 0 ya. Dikali dengan sin, 2 dikalikan pi per 2 kan jadi pi ya. Pi ditambah pi adalah 2 pi ya. Ditambah dengan cos, pi per 2 kurangi pi per 2 itu adalah 0. Dikali dengan cos, ini kan 2 pi per 2 ya, itu pi. Pi tambah pi itu 360 atau 2 pi dikali 2. Sin 0 itu adalah 0, maka 0 ditambah cos 0 itu adalah 1, cos 2 pi itu adalah 1 dikali sini 2. Ya, jawabannya adalah 2. Next, nomor 24 ditanya turunan kedua ya. Jadi kita turunkan 2 kali. Fx sama dengan sin pangkat 4 3x. Maka turunan pertama f aksennya 4-nya ke depan, 4 sin 4 turunan 4 dikurangi 1 3 3x, lalu sin diturunkan adalah cos 3x, 3x diturunkan adalah 3. Oke ya, atau saya buat gini, 4 kalikan 3 itu 12 ya. 12 sin pangkat 3 3x dikali dengan cos 3x. Ya, kita turunkan ya. Ini adalah turunan keduanya, f aksen 2x nya. Maka bentuknya itu adalah u dikali dengan v. Maka nanti u aksen v plus u dikali v aksen. U aksennya saya buat di sini ya. Begini aja. Nah, kayak gini. U aksen, maka 3 kalikan 12 itu adalah 36. Sin 3 kurangi 1 itu 2 ya. Ini 3 ya. Nah, lalu sin turunannya itu adalah cos 3x. 3x turunannya adalah 3. Ini baru u aksen ya. U aksen dikali dengan v. V-nya itu adalah cos 3x. U aksen v ditambah dengan u. U-nya itu adalah 12 sin pangkat 3 3x. V aksennya tuh ini, cos turunannya adalah min sin 3x, lalu 3x diturunkan jadi 3. Begitu ya. Ya, tinggal kita substitusikan. Mintanya adalah f aksen 2 pi per 6. Kita substitusikan ya. Maka nanti 36 dikali dengan sin 3 dikalikan pi per 2 itu jadinya pi per 6 jadinya pi per 2 ya. 6 dibagi 3 itu 2. Dikali dengan cos 3 dikalikan pi per 6 itu adalah pi per 2. Dikali dengan cos ini adalah pi per 2. Ditambah dengan 12 sin pangkat 3 pi per 6 itu jadinya pi per 2. Dikali ya ini ya. Dikali dengan negatif sin 3 dikalikan pi per 6 itu maka pi per 2 dikali dengan 3. Oke. 36 sin 90 itu adalah 1, cos 90 itu adalah 0, cos 90 itu adalah 0. Ditambah dengan 12 sin 90 adalah 1 pangkat 3 ya tetap 1 dikali negatif. Gini aja ya, negatif dikali positif itu jadi negatif ya. Ini jadi negatif aja di sini. Nah, kayak gini. Maka sin pi per 2, sin 90 itu adalah 1 dikali dengan 3. Oke, ini depannya 0. 12 kalikan 3 itu negatif 36. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 25. Diketahui fx sama dengan sin 2x. Untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari pi, ditanya titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner itu artinya f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, sin turunannya adalah cos, maka 2 cos 2x. 2-nya itu dari turunannya 2x ya. 2 cos 2x sama dengan 0. Maka nanti masing-masing saya bagi dengan 2, maka jadinya cos
2x sama dengan 0. Ya, nanti cos 2x, berapakah yang cosnya 0? Yaitu cos 90 derajat. Hilangkan cosnya, kita menggunakan aturan kosinus. Yang pertama adalah x sama dengan alfa, alfanya 90 ya, ditambah dengan k kalikan 360. Untuk sifat yang kedua, aturan cos, yaitu x sama dengan negatif alfa atau negatif 90, ditambah dengan k kali 360. Masing-masing kita bagi dengan 2 ya, maka 45 derajat ditambah dengan k dikali 180 derajat. X sama dengan, kita substitusikan pada saat k-nya 0, maka hasilnya 45 derajat. Kita substitusikan pada saat k-nya 1, tidak memenuhi ya, karena mintanya x-nya kurang dari pi atau 180 derajat. Maka hasilnya itu adalah 45 atau pi per 4. Selanjutnya di sini sama saja ya, kita masing-masing bagi dengan 2. Nah, kita substitusikan pada saat k-nya 0, maka tidak memenuhi ya, karena min 45 nggak ada, mintanya 0 sampai 180. Kita substitusikan pada saat k-nya 1, maka nanti 1 kali 180 dikurangi dengan 45. 5, 17 diambil 4 kan 13. 135 derajat. Itu sama saja dengan pi per 4 dikali dengan 3. Oke ya. Maka titik stasionernya itu adalah pi per 4 dan 3 pi per 4. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Diketahui fx sama dengan cos 3x, didefinisikan pada interval 0 sampai dengan pi. Tentukan fungsi f turun pada interval. Oke, langkah pertama kita mencari titik stasioner. F aksen harus 0 ya, cos turunannya adalah min sin, 3x turunannya adalah 3, maka min 3 sin 3x sama dengan 0. Masing-masing kita bagi dengan min 3, maka sin 3x sama dengan 0. Maka nanti jadinya sin 3x, sin berapa yang 0? Ya, sin 0. Coret, gunakan aturan sinus ya. Aturan sinus yang pertama yaitu alfa ditambah dengan k kali 360 derajat. Aturan yang kedua yaitu x sama dengan 180 min alfa, alfanya itu 0 derajat ya, ditambah dengan k kali 360. Masing-masing kita bagi dengan 3, maka 0 ditambah k 120 gitu ya. Di sini maka nanti x 180 bagi 3 itu 60, ditambah dengan k kali 120. Kita substitusikan pada saat k-nya 0, 0 ditambah 0 itu adalah 0. Tidak memenuhi ya, karena mintanya tuh x-nya lebih besar dari 0. Kita substitusikan pada saat k-nya 1, maka hasilnya 120 derajat. Atau di sini adalah 2pi per 3 ya. 120 derajat itu sama aja 60 dikali 2. Oke, di sini x sama dengan, kita substitusikan pada saat k-nya 0, maka hasilnya 60 derajat. Atau nanti di sini pi per 3. Kita substitusikan pada saat k-nya 1, 120 ditambah 60 tidak memenuhi ya, karena mintanya kurang dari 180. Ya, ketemulah nanti titik stasionernya itu adalah pi per 3 dan 2pi per 3. Dengan batasannya itu adalah 0 sampai dengan pi. Oke ya Dek ya, kita substitusikan antara 0 sampai dengan pi per 3, kita bisa ambil 30 derajat ya. Kita masukkan 30 derajat, masukinnya kemana? Masukinnya ke f aksen. F aksennya mana? Ini f aksennya ya. Kita masukkan 30 derajat, 3 dikali 30 kan 90. Sin 90 adalah 1 kali negatif 3, maka jawabannya min. Maka nanti sini berselang-seling, nah kayak gini. Mintanya interval turun, maka adik carilah yang negatif. Inilah interval turunnya. Maka nanti x lebih besar dari 0, tetapi kurang dari pi per 3, atau dan ya, x lebih besar dari 2pi per 3 tapi kurang dari pi. Begitu guys.
Jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Kita masuk ke soal nomor 27. Diketahui fx sama dengan sepertiga sin 3x plus pi. Untuk x lebih besar dari 0 tetapi kurang dari pi ya. Ditanya interval naik. Oke, langkah pertama kita mencari f aksen x sama dengan 0 untuk mencari titik stasioner. Maka nanti sepertiga sin turunannya itu adalah cos berapa? Cos 3x plus pi. Lalu 3x plus pi diturunkan menjadi 3 sama dengan 0. 3 bagi 3 itu habis ya. Maka nanti cos 3x plus pi. Nah, cos berapa itu yang 0? Yaitu cos 90 derajat. Kita akan menggunakan aturan kosinus. Yang pertama adalah 3x plus pi sama dengan alfa 90 ditambah dengan K kali 360. Aturan kosinus yang kedua, maka nanti 3x plus pi sama dengan min alfa ya, atau min 90 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita masuk ya, kita itu ya, pi-nya pindah ruas ke kanan ya, maka 90 dikurangi 180 maka negatif 90 ditambah dengan K kali 360, lalu masing-masing saya bagi dengan 3, maka negatif 30 ditambah K kali 120 gitu ya. Ya, kita substitusikan pada saat K-nya 0, maka negatif 30 tidak memenuhi, mintanya 0 sampai dengan pi. Kita substitusikan K-nya 1, maka 120 dikurangi 30 yaitu 90 derajat, memenuhi ya. Di sini X-nya ketemu pi per 2. Selanjutnya yang di sini 3X ini ke sana, negatif 90, negatif 180, maka negatif 270 ditambah dengan K kali 360. Lalu masing-masing saya bagi dengan 3. 27 bagi 3 itu adalah 90 ditambah dengan K kali 120. Kita substitusikan pada saat K-nya 1, 120 dikurangi 90 itu adalah 30 derajat. Maka nanti sini pi per 6 ya. Kita substitusikan pada saat K-nya 2, maka 240 kurangi 90 berapa ya dek? 240 kurangi 90, 0, 14 diambil 9 itu 5 ya, 150, maka memenuhi ya dek, masih kurang dari pi. 150 itu adalah 30 dikalikan 5 ya, atau 5 pi per 6. Kita peroleh titik stasionernya itu ada 3, yaitu 30 derajat pi per 6, 90 derajat pi per 2, 150 derajat 5 pi per 6, dengan batasannya adalah 0 sampai dengan pi. Kita substitusikan ya, antara 0 dengan 30 derajat saya ambil angka berapa nih? 10 derajat aja nggak apa-apa. Kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke f aksen ya, karena ditanya interval naik, maka nanti f aksen lebih besar dari 0. Mana f aksennya? Ini f aksennya ya, saya masukkan ya. Pada saat X-nya adalah 10 derajat, 3 kalikan 10 itu adalah 30, 30 ditambah 180 ya, maka masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 nilai cosnya itu apa dek? Adalah negatif, maka hasilnya sih negatif gitu ya. Positif, negatif, positif. Mintanya interval naik, kita cari yang positif gitu guys. Oke? Maka interval naik itu adalah X lebih besar dari pi per 6 tetapi kurang dari pi per 2, dan X-nya lebih besar dari 5 pi per 6 tapi kurang dari pi. Oke, mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 28. Jika fx dirumuskan sebagai setengah cos 2x plus pi per 4 untuk x lebih besar dari 0 tapi kurang dari pi, ditanya cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah maupun cekung ke atas, nanti titik stasioner berasal dari f aksen 2 ya, itu sama dengan 0.
Jadi saya turunkan 2 kali. Untuk yang turunan pertamanya kita buat ya. Ini maka setengah. Cos turunannya adalah min sin. Min sin berapa? Min sin 2x plus pi per 4. Lalu 2x turunannya adalah 2. Ini hilang. Inilah f aksennya. Lalu saya buat f aksen 2-nya. Maka nanti sin turunannya adalah cos. Ya, minnya tetap ada ya. Maka cos 2x plus pi per 4 dikali dengan 2. Turunannya 2x. Inilah f aksennya. Nanti f aksen 2 sama dengan 0 untuk mencari titik stasioner. Lalu kedua ruas, ya ini kedua ruas saya bagi dengan negatif 2. Maka nanti cos 2x plus pi per 4 sama dengan 0. Ya ini kan min 2 nya hilang, 0 dibagi min 2 itu kan 0. Oke, maka nanti cos 2x plus pi per 4 sama dengan cos berapa yang 0, yaitu cos 90 derajat. Ya, kita menggunakan aturan kosinus ya, Dek. Yang pertama, aturannya adalah x, ya di sini x-nya adalah 2x plus pi per 4 sama dengan alfa ditambah dengan k kalikan 360 derajat. Untuk aturan yang kedua, maka 2x plus pi per 4 sama dengan negatif alfa atau negatif 90 ditambah dengan k kali 360 derajat. Maka nanti 2x sama dengan, ini kan pi per 4 pindah ruas ke kanan ya, 90 dikurangi 45 itu adalah 45 derajat ditambah dengan k kali 360. Kedua ruas saya bagi dengan 2, 45 dibagi 2 itu adalah 22,5 ditambah dengan k kali 180. Yuk kita substitusikan ya pada saat k-nya 0, yaitu 22,5. 22,5 itu adalah pi per 8 gitu guys. Pada saat k-nya 1 tidak memenuhi ya, karena maksimal adalah 180. Selanjutnya untuk yang sifat kedua ini, maka nanti 2x sama dengan negatif 90 ditambah dengan negatif 45, atau 90 ditambah 45 itu negatif 135 ya, ditambah dengan k kali 360 derajat. Lalu masing-masing saya bagi 2, maka nanti x sama dengan 135 bagi 2 itu 67,5 ditambah dengan 360 dibagi 2 itu adalah 180. Oke, kita substitusikan pada saat k-nya 1, 180 dikurangi 67,5 itu adalah 112,5 atau 5 pi per 8 ya. Oke, jawabannya titik stasionernya ada 2 ya, Dek. Kita masukkan ke garis bilangan. Untuk yang pertama itu adalah pi per 8, yang kedua itu adalah 5 pi per 8. Batasannya itu adalah 0 sampai dengan pi. Kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke f aksen 2 untuk mencari batasan cekung atas dan cekung bawah. Karena diminta cekung bawah, maka nanti syaratnya f aksen 2 nya itu harus kurang dari 0. Berarti kita cari yang negatif ya. Ya, 0 sampai pi per 8 atau sampai 22,5 saya ambil 10 derajat aja. Kita masukkan ke sini ya. Oke, 2 dikalikan 10 itu 20. 20 ditambah 45 itu kan 65. Masih di kuadran 1. Kuadran 1 nilai cosnya adalah positif. Nanti positif kali negatif, maka jadi negatif. Maka nanti sini positif, sini negatif. Kita cari yang kurang dari 0, maka jawabannya ini ya. Maka fungsi cekung ke bawah itu terjadi pada interval 0 sampai pi per 8 dan 5 pi per 8 sampai dengan pi. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Next kita masuk ke soal nomor 29, ditanya titik balik maksimum. Oke ya, Dek, untuk nilai cos ataupun nilai sin itu mencari nilai maksimumnya minimum pada saat min 1, maksimum pada saat plus 1 gitu aja. Nah, sekarang saya punya kayak gini, fx sama dengan setengah dikurangi dengan cos x plus pi per 2.
Agar mencapai titik maksimum, maka nanti ini kita harus substitusikan min 1. Min sama min kan jadi plus. Jadi setengah tambah 1 itu adalah 1/2 atau 3/2. Inilah nilai maksimumnya. Begitu cara cepatnya ya. Nilai maksimumnya adalah 3,2. Kita cari yang Y-nya itu 3,2, maka salah. Inilah nilai maksimumnya. Kita masukkan bahwa cos X plus Pi per 2 itu hasilnya harus negatif 1. Oke deh. Ya, maka nanti cos X plus Pi per 2, nilai yang cosnya negatif 1 itu adalah cos 180. Kita coret X plus Pi per 2, aturan kosinus yaitu alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Maka nanti X sama dengan, ini pindah ruas ke sana ya, 180 dikurangi 90 itu adalah 90 ditambah dengan K kali 360. Kita substitusikan pada saat X nya 0, maka 90 derajat. Kita substitusikan pada saat K nya 1 tidak memenuhi ya. Inilah salah satu titik X nya. Jadi nilai maksimum apabila X nya 90 derajat atau Pi per 2. Begitu guys. Oke ya, jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor terakhir yaitu 30. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin x plus pi per 3, grafik f melalui titik yang berabsis x sama dengan 2 pi per 3. Ditanya persamaan garis singgung. Kalau mencari persamaan garis singgung atau PGS itu rumusnya adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Y sama dengan y1 nya mana mbak? Y1 nya itu sama saja dengan nilai fungsi, kita substitusikan X nya adalah 2pi per 3 sesuai absis yang diketahui di soal. Maka nanti 2 sin X nya itu 2pi per 3 ditambah dengan pi per 3. Maka nanti 2 sin 2pi tambah pi itu 3pi ya, 3pi dibagi 3 maka jadi pi. Sin 180 itu sama saja dengan 0, maka Y1 nya adalah 0. Oke, Y1 nya kita masukkan 0, lalu kita mencari gradiennya. Rumus gradien itu sama saja dengan turunan kurva. Ya, kita turunkan ya, 2 itu biarkan 2. Sin turunannya itu adalah cos X plus pi per 3, X ditambah pi plus 3 turunannya adalah 1. Lalu kita substitusikan ya, absisnya adalah 2pi per 3. Kita masukkan 2 dikali dengan cos 2pi per 3 ditambah pi per 3. Maka nanti 2 cos, ini 3pi per 3 itu sama aja pi ya. Cos 180 itu adalah negatif 1, maka gradiennya adalah negatif 2. X min X1 nya 2pi per 3. Oke, maka nanti Y sama dengan negatif 2X, kita kalikan pelangi ya, kayak gini. Nanti min sama min jadi plus 4pi per 3. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Simak kembali video matkin privat lainnya. Assalamualaikum.